Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan kata. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Berjumpa lagi dengan saya, Trista Oriza Sativa di channel YouTube Sang Sekata. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang pengertian, ciri-ciri, dan tahap-tahap penyusunan karya ilmiah. Jika kawan kata belum menyaksikan video tersebut, silahkan klik tautan yang ada di pojok kanan atas. Kawan kata, kali ini kita akan membahas sistematika pembuatan karya ilmiah. Tujuan dalam penulisan karya ilmiah adalah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan juga membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Kawan kata, isi dari penulisan karya tulis ilmiah diharapkan memenuhi aspek-aspek berikut ini. Pertama, relevan dengan situasi dan kondisi yang ada. 2. Mempunyai pokok permasalahan yang jelas. 3. Masalah dibatasi sesempit mungkin. Ada 3 bagian dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari yang pertama, halaman judul yang ditulis dengan sampul depan sesuai dengan aturan yang ada. Dalam membuat judul, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu menyingkat ide utama dengan menarik, mengidentifikasi variabel atau teori yang dibahas dalam laporan, serta hubungan di antara variabel tersebut. Dirumuskan dalam kalimat yang singkat dan jelas. Judul harus menjelaskan secara jelas apa yang akan ditemukan pembaca dalam laporan. Judul berbentuk klausa, bukan kalimat. Judul tidak mengandung bentuk ambiguitas. Rekomendasi untuk judul adalah 10-12 kata, menarik perhatian pembaca untuk memahami isi makalah, serta mencerminkan isi makalah. Berikutnya adalah lembar pernyataan. Merupakan halaman yang berisi pernyataan bahwa penulisan karya tulis ini merupakan karya sendiri dan bukan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain. Lembar pengesahan. Pada lembar pengesahan ini berisi daftar komisi pembimbing atau guru pembina. Pada bagian bawah sendiri juga disertai tanda tangan pembimbing. Abstraksi, yakni berisi ringkasan tentang hasil dan pembahasan secara garis besar dari penulisan karya tulis dengan maksimal 1 halaman. Kata pengantar, berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut berperan serta dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan karya tulis. Kepala sekolah, guru, rekan, dan lain-lain. Halaman daftar isi. Berisi semua informasi secara garis besar dan disusun berdasarkan huruf nomor awalan. Halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, daftar grafik, dan daftar diagram. Pada bagian tengah, terdiri dari bab 1, pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa atau bab yang terdiri antara lain latar belakang masalah yang menguraikan tentang alasan dan motivasi dari penulis terhadap topik permasalahan yang bersangkutan. Rumusan masalah yang berisi tentang masalah apa yang terjadi sekaligus merumuskan masalah dalam penelitian yang bersangkutan. Batasan masalah yang berisi pemberian batasan yang jelas pada bagian mana dari persoalan atau masalah yang dikaji dari bagian mana yang tidak. Tujuan penelitian yang menggambarkan hasil-hasil apa yang bisa dicapai dan diharapkan dari penelitian ini
dengan memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat dari penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Definisi istilah atau definisi operasional yang memberikan penjelasan terhadap penggunaan istilah pada judul sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Bab 2, kajian pustaka atau kajian teori. Penelitian terdahulu atau kajian empiris menguraikan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Menunjukkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian yang disusun menjadi layak untuk dilaksanakan. Teori menguraikan teori-teori yang menunjang penulisan atau penelitian. Bab 3, metode penelitian yang mencakup rancangan penelitian, subjek penelitian, jenis data dan sumber data, instrumen penelitian atau pengembangan instrumen, verifikasi kecocokan instrumen, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data. Bab 4, pembahasan. Bab ini membahas tentang keterkaitan antar faktor-faktor data yang diperoleh dari masalah yang diajukan, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisis proses dan hasil penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah bab 5, penutup, yang terdiri dari simpulan, berisi jawaban dari pernyataan rumusan masalah yang diajukan penulis, yang diperoleh dari penelitian, sedangkan saran-saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan hasil penelitian. Pada bagian akhir terdiri dari yang pertama, daftar pustaka yang berisi daftar referensi, buku, jurnal, majalah, dan lain-lain yang digunakan dalam penulisan. Yang kedua, lampiran yang berfungsi sebagai penjelasan, tambahan, dapat berupa uraian, gambar, perhitungan, grafik atau tabel yang merupakan penjelasan rinci dari apa yang disajikan di bagian-bagian terkait sebelumnya. Nah, sekarang coba kawan kata buat satu judul karya tulis ilmiah yang menarik dan sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan kawan kata dalam menulis karya ilmiah. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kami dapat terus berbagi video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.